Salam dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali sahabat terkasih dalam program Renungan Meaning of Life. Renungan pada hari ini berjudul Pengamat yang Bijaksana oleh Pendeta Dr. Karifu. Nas Alkitab pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29 sampai dengan 35, ayat 38b sampai dengan 40. Inilah firman Tuhan. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus, yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu, yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Sahabat yang terkasih, Gamaliel sangat baik hati. Saudara jarang menemukan seseorang yang memiliki akal sehat dan pengendalian diri di saat konflik. Jelas di perikop ini, Gamaliel setidaknya belum percaya kepada Yesus, tetapi dia cukup berpikiran terbuka untuk mempertimbangkan bahwa mungkin saja Yesus sebenarnya adalah Mesias yang diutus oleh Allah. Jika demikian, Gamaliel tidak mau menentang Yesus. Kebijaksanaan semacam ini adalah anugerah dari Tuhan. Oh, itu bukanlah hikmat surgawi yang diberikan Roh Kudus kepada kita untuk mengenali dan percaya kepada Yesus. Ini adalah sesuatu kebijaksanaan yang mungkin kita sebut itu jalan tengah sementara antara menolak Yesus dan menyebut Dia sebagai Mesias, Juru Selamat, dan Tuhan. Kebijaksanaan Gamaliel tidak cukup untuk menyelamatkannya, tetapi cukup untuk menjadi tempat berdiri sementara sampai Roh Kudus melakukan pekerjaan penyelamatannya. Mungkin biasa menemukan orang yang hidup di antara cinta dan benci. Gamaliel mengingatkan kita bahwa ada orang lain di luar sana, orang-orang yang saat ini menjadi penonton, orang-orang yang belum memutuskan apa yang harus dipercaya. Mereka adalah orang-orang untuk didoakan dan orang-orang untuk diingat saat kita menjalani hidup kita dalam pelayanan Yesus yang hidup, wafat dan bangkit untuk kita semua. Siapa tahu, mungkin Roh Kudus akan menggunakan kata-kata dan perilaku saudara untuk menarik seseorang seperti Gamaliel kepada Yesus hari ini. Sementara itu, marilah kita mencontoh Gamaliel dalam hidup kita masing-masing. Kita mendapat hak istimewa untuk mengenal Allah yang datang ke dunia kita untuk menjadi juru selamat kita dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi kita semua. Berdoalah, semoga hal yang sama segera terjadi pada para pengamat dalam hidup saudara. Sahabat yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas hikmat Gamaliel. Tolong arahkan hati mereka yang membagikan kebijaksanaannya untuk mengenal Putramu, Yesus Kristus, dalam kepenuhan kasih dan kebenarannya. Amin. Sahabat yang terkasih, berikut ini refleksi hari ini untuk saudara.
Segera dicatat ya, karena ada hadiah menarik untuk refleksi saudara yang terpilih. Pertanyaan pertama, apakah saudara pernah menjadi pengamat dalam mengamati konflik antara dua orang atau kelompok lain? Apakah saudara pernah menjadi pengamat dalam mengamati konflik antara dua orang atau kelompok lain? Pertanyaan kedua, mengapa kadang-kadang ide yang bagus untuk menghindari keberpihakan? Mengapa kadang-kadang ide yang bagus untuk menghindari keberpihakan? Pertanyaan ketiga, bagaimana kita dapat membantu mereka yang kita kasihi untuk berubah dari menjadi penonton menjadi percaya sepenuhnya kepada Yesus? Bagaimana kita dapat membantu mereka yang kita kasihi untuk berubah dari menjadi penonton menjadi percaya sepenuhnya kepada Yesus? Tersedia bingkisan menarik untuk refleksi saudara yang terpilih. Atau jika saudara memiliki kesaksian terkait dengan renungan hari ini, kirimkan jawaban refleksi dan kesaksian saudara melalui nomor WA atau WhatsApp kami di 0853 1056 8008 0853 1056 8008 atau di +62 853 1056 8008 +62 853 1056 8008 untuk saudara yang tinggal di luar Indonesia. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapakku, apabila kau tak ada di sana. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu dan buatlah batinku tenang teduh. Dekat kakimu saja ku mau rebah, dan tidak ragu-ragu ku dan bila tak ku rasa kuasa-Mu, Engkau senantiasa di sampingku,
Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Hour Ministry Indonesia memberikan kesempatan kepada saudara-saudari yang ingin bergabung dalam pelayanan kami sebagai staf akuntan dan administrasi. Jika saudara dan saudari lulusan S1 berpengalaman 2 tahun di bidangnya, jujur, teliti, disiplin, dan dapat bekerja sama dalam tim, aktif dalam bahasa Inggris, baik lisan dan tulisan, berdomisili di daerah Jakarta. Apabila saudara-saudari berminat dan memenuhi kriteria tersebut, kirimkan CV terbaru ke email rev_glory@yahoo.com. Rev Romeo Echo Victory _glory Golf 5 Oscar Romeo Indian @yahoo.com. WA 0813 8332 7119. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, jika adik-adik berusia 5-12 tahun, ikuti Lomba Cerita Paskah 2023. Buat video kamu tentang Paskah dengan durasi maksimal 4 menit. Upload video kamu di Instagram dengan tag @thejangkars dan sertakan hashtag K1, hashtag K2, hashtag YJK, hashtag Lomba Paskah YJK 2023. Jangan lupa follow Instagram kami @thejangkars. Video akan dinilai dari kreativitas dan kandungan Paskah dalam cerita. Periode lomba ini 20 Maret sampai dengan 14 April 2023. Pengumuman pemenang tanggal 17 April 2023. Info selengkapnya hubungi 0821 2339 9178, 0821 2339 9178, atau di 0853 1056 8008. 0853 1056 8008. Buruan buat videonya, kakak tunggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih saudara sudah mendengarkan program Meaning of Life, persembahan Yayasan Jangkar Kehidupan. Jika saudara membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi kami, Yayasan Jangkar Kehidupan, di nomor 0853 1056 8008, 0853 1056 8008. Bagi saudara yang terbeban untuk membantu donasi pelayanan kami, dapat menyalurkan donasi saudara melalui rekening kami di Bank BNI dengan nomor account 026 223 1610 atas nama Jangkar Kehidupan. Bank BNI dengan nomor account 026 223 1610 atas nama Jangkar Kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.